Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali untuk para pilot jet darat yang tangguh dan untuk para pemilik kendaraan, untuk para driver yang mempunyai semangat yang luar biasa. Oke, kita melanjutkan sharing pemeriksaan harian kendaraan yang kemarin telah diulas. One roll physical check. Nah, ini ya teman-teman ya, kemarin bahasanya sampai sini. One roll physical check adalah sistem pemeriksaan kendaraan yang dibuat oleh Isuzu untuk mempermudah pemeriksaan harian teman-teman driver. Satu kali memutari kendaraan dilakukan pengecekan dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, masuk ke dalam kabin starter. Coba kita ulas satu-satu. Bagian 1, apa aja sih yang dilakukan pengecekan? Oke. Untuk pemeriksaan 1, pemeriksaan bagian luar kendaraan. Kita lakukan pemeriksaan fisik bagian luar kendaraan, bagian depan, meliputi kaca spion luar, kanan kiri, lampu kecil atau lampu kota, lampu kepala, lampu tanda belok, sen kanan kiri, ban kanan depan, kaca depan, kaca muka, wiper. Nah, untuk ban ini teman-teman coba lihat kondisi bannya. Apakah kondisinya aus? Apakah kondisinya tapak bannya mengalami gelombang atau benjol-benjol, atau apakah di dalam groove kembangan terdapat benda asing seperti batu dan lain-lain. Ada tip nih teman-teman nih. Jangan menghidupkan wiper bila kaca dalam keadaan kering dan berdebu. Nah, ini dimaksudkan untuk perawatan karet wiper dan kaca depan atau kaca muka. Jika teman-teman menghidupkan wiper dalam keadaan kering dan berdebu, karet wipernya itu akan cepat aus. Nah, lebih ekstrimnya lagi, kaca depan atau kaca muka itu bisa jadi baret. Jika kaca depannya baret, ini sangat berbahaya, terutama di malam hari saat mendapat cahaya dari arah berlawanan kita. Ini cahaya dapat bias atau pecah karena kondisi permukaan kacanya itu sudah baret-baret. Nah, oke ya teman-teman ya, untuk posisi pertamanya itu yang dilakukan pengecekan. Oke, kita lanjut ke posisi kedua, ke jalan ke bagian kiri, pemeriksaan bagian ruang mesin dan roda depan kiri. Untuk unit tail kabin, teman-teman dapat angkat kepala dari kendaraan tersebut. Dan untuk unit yang tidak menggunakan tail kabin, teman-teman untuk pemeriksaan ruang mesinnya dapat dilakukan dengan cara membuka bangku sebelah kiri atau bangku penumpang. Nah, ini kita pakai ilustrasinya tail kabin teman-teman ya. Oke. Apa yang dilakukan? Periksa bagian bawah dan oli mesin, bagian ruangan mesinnya, lihat selang-selangnya.
Untuk oli, teman-teman dapat melakukan pengecekan dengan cara menarik stik oli. Nah, di ujung stik oli ini terdapat tanda min dan tanda max. Jumlah oli yang benar adalah lebih dari setengah atau sampai max. Tidak boleh lebih dari max dan tidak boleh kurang dari min. Ini untuk jumlah olinya. Dan untuk kualitas oli, teman-teman dapat ambil sedikit oli di ujung, rasakan apakah olinya tersebut sudah berdebu atau tidak. Nah, untuk oli diesel pasti warnanya hitam, karena ini pengaruh dari sifat pembakaran mesin diesel. Nah, kalau untuk mesin bensin, olinya ini tidak boleh hitam. Jika olinya sudah mulai kecoklat-coklatan atau sampai hitam, berarti kualitas olinya sudah jelek. Oke, kita lanjut. Pemeriksaan kekencangan dan keausan tali kipas. Ini sangat penting karena fan belt ini memutarkan alternator, memutarkan water pump. Jika terdapat masalah di fan belt, ini akan berpengaruh ke alternator yang nantinya berpengaruh ke aki. Dan untuk yang water pump, jika terjadi masalah di fan belt, water pump yang tidak akan bekerja maksimal. Ini bisa menyebabkan temperatur mesin juga bisa tinggi. Oke. Apa yang kita cek ya teman-teman ya? Keausan fan belt atau fan belt ada yang retak tidak? Teman-teman dapat dilihat dari permukaan samping fan beltnya. Nah, ini retak atau tidak? Selanjutnya kita cek tegangan fan belt, kendor atau tidak. Caranya dengan menekan permukaan fan belt. Oke. Keausan fan belt bisa dilihat juga dengan kita melihat fan beltnya sudah masuk groove belum. Fan belt yang bagus itu tidak masuk sepenuhnya ke puli, groove puli. Nah, ini dia sudah aus nih. Kalau kondisinya seperti ini kondisi yang benar seperti ini, agak sedikit naik. Oke, kita lanjut. Nah, pemeriksaan kekencangan tutup radiator. Kita juga lihat kondisi pipa, hose radiatornya, selang-selang radiatornya. Untuk tutup radiator ini harus horizontal lurus seperti ini. Nah, di sini ada, kalau teman-teman perhatikan saat menutup itu akan ada 2 klik. Tek, tek. Nah, tutup radiator harus pas saat nutup harus 2 klik. Teman-teman juga lihat klepnya. Nah, ini kan ada karet. Karetnya sudah melar enggak? Ini juga berpengaruh nih kalau karetnya sudah melar. Karena ini yang mengatur, sebenarnya tutup radiator ini yang mengatur tekanan di dalam sistem radiator. Ini yang mengatur nih. Kalau tutupnya lemah, nanti airnya bisa cepat dikeluarin terus nih, yang nanti bisa berakibat temperatur mesinnya juga tinggi. Walaupun kecil seperti ini sangat penting sebenarnya tutup radiator. Kadang-kadang disepelein untuk tutup radiator ini. Nah, kita lanjut. Pemeriksaan kebocoran oli mesin, air radiator, ban kiri depan. Nah,
Jangan segan-segan teman-teman untuk ngolong. Pastikan bawah kolongnya ada kebocoran atau tidak. Oke teman-teman, untuk bagian 1 sampai 2 ulasannya. Nah, ini untuk baut roda sebenarnya ada tekniknya nih untuk pengecekannya. Teman-teman bisa menggunakan palu kecil, teman-teman dengan pukul. Nah, rodanya ini teman-teman pegang. Di saat pukul, apakah ada getaran yang berlebih enggak? Kalau natnya atau murnya ini tidak kencang, ini akan getar. Teman-teman bisa merasakan dia getar, dia agak sedikit getar gitu ya. Oke. Nah, ini kita one roll-nya sampai tahap 2 ya teman-teman ya. Nanti kita lanjut lagi ke tahap 3, tahap 4, tahap 5 sampai gimana caranya kita starter unit yang betul. Sekian teman-teman untuk ulasan one roll physical check tahap 1 dan tahap 2. Semoga informasi ini dapat digunakan oleh teman-teman dan dapat bermanfaat. Salam sehat, salam sejahtera, salam buat teman-teman driver dan pilot jet darat yang sangat tangguh. Salam dari Kris Dwi Megavianto, Supervisor PT Peros Mobilindo, Kampung Bandan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.